karena itu baiklah, hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Itu benar tidak Bang Al? Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah, istrinya Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tidak tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Itu Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan putranya. Itu betul tidak? Lalu Bang Selo, kamu dari tadi suruh baca berkatalah Sarah pada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Ya, Tuhan dulu ya Bang Al. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu bawa kesukaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Seur. Katanya Hagar, hamba Sarah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah nyanyaku. Ini malaikat ya yang berbicara. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Oke, sebelum lanjut Bang Talbo, yang di sini membuat Tuhan berjanji akan memberi keturunan sangat banyak, siapa di sini? Hagar atau Sarai? Hagar kan? Oke, lanjut. Saya lupa lagi ini di mana nih. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar nama anak itu siapa Bang Dalbo? Ismail alaihissalam. Satu kali lagi, ulang lagi biar kuat. Ismail. Oke, lanjut. Oke, sampai kemudian perjanjian kekal turun. Ismail alaihissalam. Sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Jadi nama El Shaddai, El Roy itu diambil dari kata Ismail. Itu. Jadi silakan lanjut Bang Dalbo sampai perjanjian kekal itu turun.
sampai 17. Dibaca 17-nya. Katanya bukanlah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lairoi. Wah, Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ulang lagi. Alaihissalam. Siapa anaknya? Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sudah 2 kali Ismail, belum ada Ishak, belum turun perjanjian. Silakan Bang Dalbo. Langsung ke perjanjian itu nanti. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail alaihissalam. Sudah 3. Lanjut. Apalagi sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, di sinilah dia teng. Silakan. Selamat datang di kebetulan. Apa mau disambung lagi? Bacakan aja terus. Oke. Ya, ayo. Fasilillah, lempar pausnya. Ini saya setengah mati baca firman Tuhan. Ayo, lempar pausnya. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercelah. Itu tanggal 17-nya. Coba sekarang 17 dari 11 sampai 14 Bang Dalbo. 11 sampai 14. Haruslah dikerat kulit katamu. Wah, mau dikerat ini kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang diberi dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Demikianlah firman Allah. 14 ya? Iya, sampai 14 tuh. Oke. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka tunggu. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Demikian firman Allah. Sekarang gimana nama Ishak di situ? Kok tiba-tiba dikatakan sama Bang Sialoko Ishak itu yang dari perjanjian? Ishak itu nongol di Kejadian 21 sampai Kejadian 22. Nah, di sini si penulis ini salah ngarang karena apa? Anaknya Ismail itu adalah 12 orang. Bani Israel 12 orang. Kalau anaknya Ishak itu 13. Bahkan yang termeterai di sorga itu dari 12 suku Bani Israel. Bukan 13. Di sini yang saya bilang si pengarang ini, orang Yunani ini salah tulis. Sebenarnya dia mau tulis Ismail, tetapi karena dia memang tidak mau mengakui datangnya Rasulullah daripada Ismail alaihissalam, sebab itulah dipelintir menjadi Ishak. Yang lebih anehnya kemudian, yang tidak pernah membaca Bible ini, imani saja mengikut kata pendeta. Nah, disinilah Alhamdulillah melalui kemal seperti ini, kita mengasih tahu langsung dengan data.
Jadi kalau kemudian disanggah, enggak masalah sama kami, karena memang itulah faktanya. Kami berusaha untuk meluruskan, mengasih tahu apa ajaran yang benar, tetapi teman Kristen berusaha sedaya mungkin menghancurkan atau membengkokkan. Supaya nanti persis seperti penulis-penulis dari Yunani. Siapa dia? Setelah aku menyelidiki dari saksi mata, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Pak Lukas, dokternya Paulus. Sini, Bang Selongo. Jadi bagaimana mau dibahas ini? Padahal ini sudah jelas dengan ayat. Saya sampaikan. Anak perjanjian itu siapa? Yang ada di situ, Ismail. Nah, perjanjian itu kepada berapa bangsa? 12. Tertulis di Wahyu 7. Sekarang Ishak apa kena mengena? Apa kaitannya? Enggak dah. Gitu. Di mana lahirnya Ismail Allah buat perjanjian? Di mana ayatnya? Loh, itu tadi sudah dibacakan, itu perjanjian kekal itu. Kelahiran Ismail tidak ada Allah buat perjanjian. Saya tanya deh, perjanjian sunat itu apakah itu perjanjian Tuhan atau karangan Abraham? Aduh, sudah jelas-jelas tertulis. Perjanjian kekal sunat itu dibuat-buat oleh Abraham atau perjanjian Tuhan dengan Abraham? Perjanjian Tuhan sama Abraham. Anaknya Abraham di situ siapa? Anak Abraham ini yang Ismail ini bukan kehendak Tuhan. Ini Lalu kehendakmu? bukan kehendak istrinya Sarai. Kawan, di sini tidak berkehendak atau hendak-hendak. Kita membaca ayat. Abraham mengambil Hagar itu kan karena disuruh. Itu kan kamu menceritakan ulang, Bang. Sekarang saya tanya balik. Ketika perjanjian kekal itu turun dari Tuhan kepada Abraham, anaknya di situ siapa? Ismail, itu sudah saya maksud tadi. Yang menjadi perjanjian kekal itu Ismail. Ismail dan anak keturunannya turun-temurun. Sudah saya Saya baca ini. Tolong hargai saya baca-baca ini, Bang. Di sini yang menjadi perjanjian kekal itu Ismail. Di mana ada tertulis Ismail lahir, saya buat perjanjian. Nggak ada, Bang. Yang ada masa apa tidak dengarkan? Capek saya membaca firman Allah. Sudah saya dengarkan. Di situ sudah dijelaskan perjanjian, ya. Bahkan malaikat diutus untuk Hagar untuk menyampaikan apa kata dunia. Saya baca tadi ini, mulai 16 sampai seterusnya, banyak kali saya baca ini. Sampai saya baca ini. Oke, Bang Bablu. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Di sini kisahnya kalau kita baca sampai 17 semua ini kan mengisahkan akan lahirnya si Ishak. Gimana sih? Bukan, ini Ismail loh. Berapa kali disebutkan Ismail di sini, Ismail. Di Kejadian 16 itulah di kelahirannya Ismail, tidak ada perjanjian Allah di situ. Yang ada perjanjian Allah itu di ayat 7 di Kejadian 17. Sama, Bang, apa yang disampaikan Al-Hidayah mulai 16 sampai 17. Iya, Ini firman Allah, Bang. Jangan disangkal. Enggak, saya enggak menyangkal. Di Kejadian 16 tidak ada Allah buat perjanjian, padahal di situ adalah kelahiran Ismail. Kalau di Kejadian 17 di situ akan lahir anaknya si Sarai, makanya dibuatlah perjanjian dengan Abraham. Gimana sih, Abang? Yang memberikan perjanjian itu bantuan kepada Abraham. Kepada Abraham akan kelahirannya Ishak. Bukan, Ismail. Ismail sudah lahir, Bang. Sudah lahir, maka diberikan perjanjian. Enggak ada di ayat 16. Saya baca, Bang, setengah mati saya baca ini. Jangan baca loh. Capek saya baca, Bang. Ya aman, Bang. Tunggu bonus nanti saya lempar paus.
Bang Al Hidayat. Gimana? Kalau dari kisah ayat intinya memang di 16-17 ini kisah Abraham. Tadi sudah sama-sama kita akui istri pertamanya itu si Sarai, dan Hagar itu adalah pembantunya, hambanya. Luar biasa ngeyelnya teman-teman Kristen ya. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, yang paling saya syukuri kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya saya kembali kepada fitrah sebelum saya mati dalam keadaan kafir. Jadi di sini kalau saya melihat ya sebagai seorang yang pernah Kristen, betapa malunya saya Bang dalam kemal diskusi yang sudah jelas dengan data, sudah jelas dengan fakta, tetapi dingeyelkan, dibunyikan. Itulah sebabnya saya itu rindu sama teman-teman Kristen kalau ada yang berani undang Al Hidayah di hadapan umum jemaat yang ribuan orang Kristen untuk diskusi secara terbuka gitu. Saya mau pastikan apakah ngeyelnya begini mereka. Bahkan saya permalukan langsung di depannya. Tetapi kalau dikemal seperti ini tidak apa-apa, karena asal saya berbunyi, kamu di sana, saya di sini. Ya kan? Tetapi intinya apa yang kita sampaikan untuk edukasi, mudah-mudahan kita ini orang Islam kan sudah paham. Sebenarnya Bible itu tidak kaitan dengan kita pun. Tidak guna, tidak faedahnya. Tetapi oleh karena dua hal inilah yang kita maksudkan. Pertama, membentengi umat dari upaya pemurtadan. Kedua, mengembalikan teman-teman Kristen ini kepada ajaran yang benar. Buat apa kalau dalam Islam tidak ada gunanya itu? Karena Allah sudah mengatakan, "Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biyadihim." Jadi kita intinya hanya dua hal, menjaga umat-umat kita yang masih minim di doktrin, lompat ke Kristen yang sudah jelas jadi pertanyaan tentang ketuhanan sampai kiamat. Dan yang hal kedua, setidak-tidaknya teman Kristen seperti yang saya bilang tadi. Di sini kumal seperti ini, melalui diskusi seperti ini, langsung kita bilang, baca dong. Ini langsung ada ayatnya. Tetapi kalau di gereja, pendeta akan ambil Markus 1 ayat, Matius 1 ayat, Yohanes 1 ayat, Paulus 1 ayat, lalu dicampur adukan, dibumbui dengan dogma. Nah sebab itulah tidak akan mencari kebenaran itu, tidak akan ketemu. Tetapi kalau Allah berkehendak, bukan saya merasa gah, saya justru membaca Bible sejak saya sudah tahu. Ternyata Yesus ini, bila dinarasikan dia ini adalah Isa, maka ternyata di Bible itu adalah pengajaran Islam. Satu. Yang kedua, kalau kita ngotot sebagai Kristen, ini bukan memuliakan Yesus, tetapi menghinakan Yesus. Bukan mengikuti Yesus, tetapi menuhankan Yesus. Kristen itu bukan pengikut Kristus, tetapi penuhan Kristus. Ya, jadi dengan data insya Allah mudah-mudahan, karena teman-teman Islam itu sangat paham, bahwa demikianlah, kalau memang imani saja, terlanjur iman, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Nah ini, sehingga coklat-coklatnya tai kucing, oleh karena sudah didogma, didoktrin, ditutup, semumbuk ummin fahum layarjiun, maka tertutup asal ngeyel, asal berbunyi. Tadi yang dibahas, ketika perjanjian kekal itu turun, kita tidak membahas kapan nanti ada atau akan ada, bukan itu yang dibahas. Perjanjian kekal itu turun, anaknya Abraham di situ adalah Ismail. Usianya berapa? 80 tahun. Sementara sisi Bang Sialoho yang mengutarakan dogma dari tadi, katanya 90 tahun Abraham belum punya anak. Nah ini berbahayanya kalau doktrin. Kalau ternyata ada teman-teman Muslim yang tidak tahu, ternyata ada ayat di Bible begini, yang diimani sejak tanpa membaca, akan melompat menjadi Kristen. Padahal inna dina indallahil Islam. Tidak ada para nabi mengatakan dalam Bible itu, inna dina indallahil Kristen, tidak ada. Kristen itu satu ayat pun tidak pernah terbesit di mulut Yesus. Tiba-tiba diklaim katanya pengikut Kristus. Sementara dari Yesus sendiri penolakan demi penolakan kepada Kristen. Panggil dia Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, anialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau. Bahkan kata Yesus, kalau nanti mengikuti ajarannya Paulus, dia menjadi 2 kali lebih jahat. Ini buktinya, ini fakta yang jelas. Ketika Paulus mengatakan Tuhan dan Yesus itu berbeda, karena Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa, tiba-tiba teman Kristen datang.
kepersinan Tuhan, kedagingan Tuhan, 100 manusia, 100 Tuhan, yang tidak pernah ada dalam Bible. Sebab itulah di Matius 23 nomor 15, bila kamu mengikuti ajarannya, kamu menjadikan dia orang narka yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini setidaknya kita menyampaikan untuk kebenaran, mudah-mudahan untuk edukasi umat. Wallahu a'lam. Ini Bang Tio, ini tidur kan ini Bang Tio? Boleh disambung dong. Coba ada nggak di bawah Kristen? Jambak dikit, biar agak rame dikit rumah ini. Boleh dong, jambak aja nggak apa-apa, kasih banyak aja Oten. Tetapi kalau daripada ngeyel-ngeyelan kita nanti pakai timer aja. Enggak, kalau saya nggak ngeyel. Biar agak seru gitu loh. Iya boleh. Ini juga sudah seru Bang. Kalau kita memang jujur, maka untuk membaca data tidak perlu lagi kita lawan, karena itu ayat. Masa mau dilawan ayat itu? Itu majur minta naik itu. Majur, naik. Bang Dalbo, naikkan lagi Kristen tuh. Majur. Kalau tidak ya nggak masalah. Iya. Capek saya. Iya, bukan aja. Yang penting diskusi damai aja gitu. Yang kartu Theodor aja. Silakan, mungkin ada tanggapan Manjor. Ini yang dibahas ini tentang Nabi Ismail dengan Nabi Isa alaihissalam. Suara saya jelas gak? Jelas. Oke, terima kasih. Tadi kan itu sudah saya dengar dari pembahasannya terkait anaknya Nabi Abraham, Ismail dan Ishak. Dan tadi saya lihat begitu ketahuinya saudara kita orang Muslim itu bahwa mereka sangat mengagungkan Nabi Abraham, Ismail, ya kan? Nah, sekarang yang masih Dan kami bahan Bible, saya mengatakan begitu. Bible. Anda mendukung, berarti Anda meyakini bahwa apa yang dikatakan Bible itu adalah satu kebenaran, ya kan? Di sini kan diganti namanya, Bang. Enggak, Bang Dalbo. Anda mengaminkan apa yang tertulis dalam Alkitab itu Anda kaitkan dengan iman Anda, bahwa Anda mengutul apa yang tertulis dalam Alkitab itu Anda sesuai dengan iman Anda. Iya. Bukan ngeyel. Siapa yang menyesuaikan iman di sini Major? Kita hanya membacakan teks, sekarang untuk setidaknya kamu kembalilah dan berpikirlah. Kan saya sudah bilang, Bible itu tidak keperluannya kepada orang Islam. Gini, karena kalau kami imannya jelas, al-Islamu yalu wa la yubla alaih. Inna dina indallahi Islam. Saya tidak Ya kan? Enggak, bukan memotong. Cuma saya mau menanggapi ketika kamu mengatakan kasih menyama-nyama, enggak. Walhal saya percaya Allah itu berfirman karena dia Tuhan semesta alam, bukan Tuhan semesta Bani Israel, maka masih terdapat kodenifikasi. Setidak-tidaknya barang satu ayat. Sebenarnya banyak ayat. Itu bahkan menurut Google 18% Bible itu masih mengandung kebenaran. Gitu. Jadi nggak usah untuk kita saling menyenggah, silakan sampaikan saja narasi. Nggak usah berhibur lagi atau bernyanyi lagi. bukan. Gitu. Coba Silakan dulu. Ini Anda saya tanya saudara Muslim di sini. Apakah Nabi Ismail yang ditulis di dalam Bible kami, Nabi Abraham yang ditulis di dalam Bible kami, sama dengan Nabi Abraham yang ada di Quran Anda? Itu diuji. Bukan diuji, ini sekarang bukan diuji lagi. Ini terkait iman loh Bang. Anda sekarang Ada juga di dalam Al-Quran kami. Anda mengutip Nabi Ismail alaihissalam. Anda mengutip ayat kitab Bible, ya kan? Siapa yang mengutip Ismail yang Anda imani sebagai dengarkan dulu. Kawan ini, saudara kita ini enak diskusinya tadi. Dia menawarkan satu tema. Ayo kita bahas perkara yang diberikan perjanjian, apakah Nabi Ismail atau Nabi siapa tadi? Ya, siapa tadi itu? Ishak. Ya, Ishak alaihissalam. Coba. Oke, gini Bang Dawo. Sekarang kalau pertanyaan itu dibalik ke saya, apakah Nabi Abraham, Ismail, Nabi Ishak yang ada di dalam Bible itu sama dengan yang ada di Taurat yang kitabnya orang Yahudi? Saya pastikan ya sama. Seperti itu. Jadi kontennya ibaratnya jelas gitu loh. Apa yang kita ini jelas. Anda ibaratnya membahas masalah
nabi yang ada dalam kitab Bible, tapi Anda tidak mengakuinya gitu loh, dengan yang ada di dalam iman Anda di kitab Begini, Anda gitu. mau tahu yang mana didiskusikan di sini? Karena yang dikorbankan di sini menurut keimananmu itu adalah Nabi Isa, ya? Iya. Pertanyaan simpel saya. Tunggu dulu. Saya tanya simpel kau. Yang anak tunggal Abraham itu siapa? Kalau yang namanya keturunan dari hamba itu tidak pernah dihitung dari garis keturunan, Bang. Saya tanya. Tidak ada yang namanya Ismail dikorbankan di dalam Bible kami, gitu loh. Saya baca tadi. Tapi kalau mungkin dalilnya. Saya baca Ismail, dalilnya. gitu loh. Saya tanya anak tunggal Abraham itu siapa? Anak tunggal Abraham itu Ishak. Anak inilah pertentangannya. Anda Ismail itu anak dari hamba membolak-balikkan fakta. Dengarkan coba saya bacakan ya. Di Kejadian 21:14. Keesokan harinya Kejadian berapa? pagi-pagi, Kejadian 21:14. 21:14. Oke. Lanjut. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekitar air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ini tadi di Mesir. Baca terus Pak. Jangan malu-malu. Nah, ketika air yang diberikan itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara yang nyaring. Coba dijelaskan Bang Gabu. Terus baca aja. Ya, sama. Kita baca satu. Mendengar suara yang nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Itulah. Ya. Jangan takut. Sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ya, siapa itu? Siapa? Sekarang Anak itu siapa? Saya tanya, anak Ismail. Oke, sekarang saya tanya Bang, kalau kita sekarang berkutat di Ismail dulu. Sekarang Ismail yang Anda bacakan sekarang di kitab Bible itu, apakah sama dengan Ismail yang ada dalam Quran? Mari kita kaji. Oke, karena memang gini, pertama Nabi Isa alaihissalam ya tidak pernah kami sama-samakan, ya. Tetapi Bible yang menyamakan. Saudara-saudara yang terkasih, iman kami dulu ada Bang, dari mana sahabat? Mau lebih dulu, mari kita uji pembuktiannya. Siapa yang menyamakan? Di dalam Al-Quran tidak satupun nama Yesus disebutkan, tetapi di Bible ada loh. Berkali-kali Nabi Isa alaihissalam disebutkan. Sekarang Anda memakai kitab apa? Berbahasa apa? Saya tanya. Anda kan mau menyamakan nih. Saya tanya. Enggak, jangan lari dulu ke Isa. Dengarkan. Ismail itu dari keturunan mana? Abraham itu lahir dari mana? Saya tanya. Dia itu orang Irak. Jadi hubungannya dengan Jordan ini apa? Dengan Abraham? Hah? Maksudnya? Mereka ada perjanjian loh, perjanjian kekal. Anda apakah mengikuti perjanjian kekal? Sekarang perjanjian sama Ishak ada? Saya tanya,
Apakah Anda mengikuti perjanjian kekal? Iya. Apa yang kamu lakukan perjanjian kekal itu? Kamu disunat? Kami itu tidak diwajibkan. Kalau orang Kristen banyak Siapa sunat. bilang tidak diwajibkan? Adalah tertulis di Anda dalam kan Islam. dari topik pembahasan tadi bahas Ismail. Anda mau Siapa Anda sih bilang? tahu. Siapa bilang? Oke, sekarang saya tanya. Siapa bilang? Jangan ngadi-ngadi toh. Oke, Bang Babu, coba saya mau baca satu ayat dulu ya. Silakan. Oke. Oke, kita uji dulu ya. Kita buka Kejadian 22. Tunggu. Setelah semuanya itu, Kejadian 22 berapa, Bang? 22 ayat pertama. Ayat berapa? Ayat pertama. Oke. Oke, Bang. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Gimana Bang Babu? Apakah ini cara penulisannya salah? Kalau salah itu biar kita laporkan. Saya tidak membantu. Sekarang anaknya Ishak itu berapa? Gini, saya kan Banyak langsung jawab. kalau Anaknya memang Ishak itu dia, berapa? kalau memang Ismail itu anak yang sudah memang di ini, anak dari hamba itu pernah diperhitungkan sebagai anak Anaknya dari Ishak pewaris. itu berapa? Cuman dia Yang saya memang tanya diberkati bukan juga. perhitungkan atau bernyanyi. Enggak, bukan soal anaknya Ishak. Anaknya Ishak itu berapa? Baru nanti kita melihat garis keturunan yang di perjanjian kekal, yang diberikan janji yang termeterai. Enggak, Itu 12. kita tadi menjelaskan anak yang Anak tunggal Ishak itu. itu 2. Anaknya Ishak 2. Nah, Dari mana? Kamu anaknya dibaptis Ishak berapa dua? kali, Bang? nah, Kamu dibaptis berapa kali? 1 kali. Kenapa kamu mengatakan anaknya Ishak itu 2? Jadi berapa? Aku kira kamu 2 kali dibaptis. Kalau menurut kamu anak Ishak itu berapa? Setahu 2. Astaga. Esau dan Yakub. Anaknya Ishak 2 orang saja menurutmu? Iya, 2. Anda itu belajar Bible yang seperti apa sebenarnya? Aku jujur. Anda Enggak, justru saya yang menanya sama kamu ini. Anda tertawa. Anaknya Justru Ishak itu saya ada 2. bertanya sama kamu ini, Bang. Kamu Ya, belajar pertanyaan Bible aku itu ingin memang tahu pernah gitu. baca atau tidak? Mendingan Ini sih kalau iman saya. yang 12 walaupun Bible masih itu kurang. kita iman saya. Hah? Bible itu iman kitab dari iman saya. Jadi Iya, saya siapa kalau bilang baca- imannya orang Yahudi? Orang Yahudi tidak beriman sama Bible. Tadi Sekarang kamu tanya anaknya tadi Ishak, itu kamu bilang 2 orang, kamu baca dari mana itu? enggak mungkin dari kitab Doraemon. Enggak, coba. Ada aja yang ada Bible lah. Enggak, coba dibacakan. itu sebenarnya Kemudian tidak mana paham, itu tapi tertulis paham anaknya Bible. Ishak itu 2? Aduh. Ini kalau dibahas segitu banyaknya, tunggu. Di kita kejadian ini juga soal penjelasan itu. Silakan, saya tunggu. Itu anak Ishak itu 2 orang di mana itu? Anaknya Ishak itu Yakub dan Esau. Coba Anda mulai buka di kitab Kejadian 29. Anda buka di kitab 28. Mulai dari itunya. Dari 27. Coba di ini kan dulu. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ah. Enggak, dia mau pertanyakan tapi dia tidak mau memberi jawaban yang dari itunya. Anaknya berapa kata, tapi dia nggak tahu berapa. Saya kasih 2, tahu berapa kan dia. Tidak, karena kan nanti kamu malu, karena kamu yang Kristen bukan saya. Kenapa Bahkan kan mengatakan saya tidak membaca Bible, bahkan saya mengatakan dari tadi Kristen itu imani saja tidak pernah baca Bible. Buktinya kamu mengatakan Ishak itu itu anak Abraham. katamu, itu kan katamu. Coba sekarang di mana tertulis kemudian anak Ishak itu 2? Baca di kita kejadian 27 sampai 30. Kejadian 30. Baca di kita kejadian 27 sampai di kita kejadian sampai 30.
Coba Bang Dalbo, tolong dong. Kita bacakan buku cerita itu. Siapin teh manis dingin sama Bang Dalbo itu untuk bacanya itu. Itu panjang masalahnya. Nah, berapa anaknya? Dua. Anaknya Yakub, anaknya Ishak itu dua. Yakub dan Esau. Anaknya Yakub 12. Itu dia menjadi keturunan Bani Israel. Tunggu, saya cari. Nah, ini kan di sini ada itu. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak. Ini udah dibilang di sini Esau. Kalian baca di kitab mulai dari Kejadian 27. Jadi gini loh, Anda mempelajari kitab kami itu jangan dipelintir. Ya kalau kita mau diskusi silakan. Ya ibaratnya sesuai lapanya gitu loh. Jangan Anda buat dengan narasi Anda sendiri gitu loh. Ada Anda bilang berapa anaknya Ishak, saya bilang dua, Anda tertawa. Anda jelaskan anaknya Ishak itu 10 gitu. Jadi Anda jelaskan seperti itu baru. Astagfirullahaladzim. Ini kan saya bilang kita mengacu nanti ke perjanjian ini. Sementara kamu dari tadi mengatakan tidak ada kaitan dengan Ismail. Justru sekarang saya meruntut ini. Daripada anak-anak Ishak, ini kemudian yang dilahirkan 12 bangsa, siapa? Baru nanti tersambung. Ini loh. Kalau dalam Bible antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu berkerabat dekat. Bahkan anak keturunannya si Yakub dengan keturunan Ishak malah kawin gitu loh. Dibaca kitab itu bukan jadi ibaratnya karena Ini bukan kita menarasikan yang tentang kawin mawin, Bang, bukan. Ini nih kembali lagi aja Bang Al. Ini belum selesai sebenarnya. Tentang perjanjian ya. Supaya tidak melenceng kemana-mana. Kembali lagi antara Ismail dengan Ishak. Ya kalau perjanjian tadi di ayat 22 tadi cukup itu Bang. Ya, itu perjanjian kekal itu kan bukan di situ. Enggak, ini kan menjelaskan lagi. Saya ulang dong kalau gitu. Yang mana yang dulu ini Kejadian 17 atau Kejadian 22 yang dulu ini? Enggak, di Kejadian 17 itu kan Ismail itu anak yang diinginkan oleh si Sarah, bukan keinginan Tuhan. Iya, betul. Itu. Jadi sekarang mau Bukan yang kita bahas di sini apakah anak Abraham atau bukan, itu yang dibahas, bukan maunya si Anu bin si Anu, bukan. Iya, makanya saya bilang Yang tadi ini kan dari garis keturunan anaknya Abraham, bukan anaknya yang dimaunya si Anu, bukan. oke, anak Abraham itu di kelahirannya Ismail, Allah itu tidak pernah berfirman membuat perjanjian kepada Abraham dan Ismail, tidak ada di situ tertulis. Tetapi setelah dua malaikat datang menyampaikan wahyunya kepada Abraham, dia akan mendapatkan seorang anak. Disitulah ada perjanjian itu. Gitu Bang cara membacanya, ditekan lagi di ayat 22. Setelah semuanya itu Jadi giliran ada sedap-sedap terkontaminasi dengan Al-Quran, itu yang sedap bagi kalian. lalu Saya tanya dong, perjanjian kekal sunat itu turun pada saat Ishak sudah ada atau belum? terus masalahnya apa Bang, ada atau tidaknya? Kalau di sini yang pentingnya Bang, karena ternyata yang ada sunat itu adalah Ismail, sementara kamu ini jangankan Abraham, Yesus saja kamu bukan keturunannya karena kamu bukan Nabi Israel. Jangan lari ke YouTube. Yang diikuti kemudian dengan Yesus. Sekarang yang kita bahas garis keturunan perjanjian kekal ini. Fokus dulu pembahasannya. Coba perjanjian kekal itu 11 sampai 14 itu Ishak sudah ada belum? Kalau Ishak yang dijanjikan, kalau Ismail yang dijanjikan, kenapa di ayat 22 ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, bukan Ismail itu disebut. Sekarang kalau tunggal saja, kemudian kamu bilang inilah sedap, inilah yang Indomie, langsung dimakan itu digoreng sayur-sayur, saya tanya.
Sekarang Ismail itu anak Abraham atau anak orang? Anak Abraham. Anak Abraham. Berapa tahunkah Ismail sebagai anak tunggal? Dia bukan anak yang dijanjikan Tuhan, Bang. Kawan, Benar dia anak di sini Abraham. bukan dijanjikan yang itu, perjanjian perang sunat itu yang dibahas dari tadi. Kemudian sampai nanti kepada siapa sesungguhnya yang benar dalam wahyu itu dari 12 suku Lewi itu. Sekarang kejadian 17 itu apakah Ishak sudah ada? Loh, terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah di situ inilah perjanjian antara aku dengan engkau dan keturunanmu turun temurun, anak keturunanmu. Itu tertulis setelah dua malaikat datang menjumpai Abraham, Bang. Kenapa kau menceritakan itu, kawan? Saya tidak meminta tahu malaikat. Gimana Bukan itu kita yang saya bisa minta. tahu kalau tidak ada cerita? Coba mungkin saya ini nyambung dikit nih si Major ini. Silakan. Bentar dulu, Bang Alo. Gini, ini kan Anda sekarang mengaitkan Ismail yang ada di dalam Bible kami dengan yang Anda imani. Sekarang Bukan mengaitkan, Bang, justru di sini kita merungkai ini. Enggak ada Al-Quran di sini saya baca. Iya. Kalau Al-Quran korelasinya itu lain. Saya mau Ya, bahas. sekarang gini. Ini kita bahas kan karena ada korelasinya dengan kitab Anda. Sekarang Ya, ayo kita uji. Ismail yang Kita ada uji. Ismail yang ada dalam Quran Anda sama nggak dengan Ismail yang ada dalam Bible kami? Para nabi itu tidak ada yang dua wajah. Semuanya sama, tetapi diceritakan berbeda. Begitu. Saya sepakat dengan Anda. Dan itu yang betul. Dan itu di diskusi bertanggung jawab. Ini sekarang satu sisi Anda itu abu-abu. Ibaratnya Anda seolah-olah mengimani tapi ceritanya tidak sama gitu loh. Kawan. Di sini siapa yang abu-abu di sini? Kami justru dari tadi bahkan dari tahun-tahun yang sebelumnya itu justru meluruskan naratif fahaman Kristen yang tidak paham Bible, yang imani saja, yang tidak pernah baca Bible untuk kami dudukkan. Sesungguhnya para nabi itu mulia. Termasuklah juga jangan ada cerita-cerita hoax. Kemudian dikabarkan bahwa si Ismail ini adalah anak haram, seperti keledai. Itu yang kami bentengi. Jangan dihinakan gitu, apalagi termasuk Yesus yang telanjang kemudian dijadikan Tuhan. Jangan lari ke sana. Tapi sekarang ini, ayo kita bahas. Daripada anak perjanjian itu siapa? Di antara Abraham sampai keturunannya Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail, ya. Nah, sekarang ini, kalau memang betul, ada nggak di dalam kitab Quran Anda itu bahwa Ismail yang akan dikorbankan? Ada? Dia berapa? Nggak ada. Tuh, kita dulu katanya gitu loh. Tunjukkan Ada. bahwa Karena memang Ismail itu adalah anak Abraham yang pertama. tunjukkanlah datanya. Anak Ibrahim yang pertama. Di sini pun ada Quran. Tunjukkan di mana dia berapa tuh surah. Kalau kamu ada Qurannya? Alhamdulillah kalau kamu sudah ada Quran. Jadi ini tentang korban dulu ya. Enggak ayat menyatakan bahwa Ismail itu yang bakalan dikorbankan. Tunjukkan. Ada. Bukan datanya. Oke, sebentar ya. Karena kalau kami itu cari datanya dulu, tidak perlu jawab dulu. Karena Islam itu berlainan dengan Kristen yang jawab dulu. Oke. Kami ikut. Halo Bang Dalbo. Ada. Udah dikasih air minum untuk ini Bang Dalbo, disuruh baca. Justru kau minum dulu. Nanti saya maju keterupang lagi. Udah. Ini udah 13 ini udah tuanya. Mantap. Nanti kalau saya maju keterupang. Iya. Enggak lah, janganlah. Kita diskusi saja Bang Dalbo. Nah, oke. Bantah-bantah itu gak apa-apa, tapi untuk sehat. Oke. Bang Abdul, semalam kok saya masuk room sebelah, ya room seperti abang ini lah. Masa saya diancam-ancam Bang Abdul? Siapa lagi? Enggak, yang kawannya siapa tadi yang udah turun nih? Yang saya kasih gift tadi itu loh. Gimana satuan Anda? Gimana dia kata itu? Padahal ya setahu Bang David juga saya kan tidak pernah menghujat kan. Ya. Cuman saat malam itu saya mengenakan kaos anggota.
Di situ dia marahnya, loh salahnya kaos ini apa, saya tanya gitu. Makanya saya ini kalau ngomong di room-room kayak Bang Dable ini saya pilih-pilih. Kadang ada orang di kita ini salah kata dikit langsung menghujat dan main ancam-ancam, akhirnya main lapor. Padahal niat kita kan diskusi loh. Benar kan Bang Dable kan? Betul. Nah itu, semalam saya diancam-ancam itu, padahal udah tua loh, udah ibanan bapak itu. Cuma emosinya nggak tertahan Dia sapat Bang Al. Bacakan, bantu aja Bang Dalbo baca kalau udah ketemu. Tidak. Ini ada 99 sampai 102 ya? Iya, panjang kali juga. Iya. Sapat. Silakan. Dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu, pergi kepada Tuhanku. Ia akan memimpinku ke jalan yang benar, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Lalu diberikan kepadanya berita yang menggembirakan bahwa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang tepat, apa pendapatmu, katanya kan. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar. Jadi ulama mempunyai beberapa pendapat berkenaan ini ya. Inilah terdapat sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau dari siapa? Abu Asuma ya, Anhuma, Said bin Jubair bin Sabi, Ahmad bin Habal, Ibni Tamiyah, Ibni Kasir, dan ramai lagi, bahwa Nabi Ismail alaihissalam itulah yang dikorbankan karena dia anak yang pertama, anak yang sulung, begitu. Abu-abu juga, abu-abu. Tidak ada yang disebutkan Ismail. Enggak, ada itu. Bentar ya. Abu-abu gimana? Saya tanya dulu. Anak pertama Ibrahim itu siapa sih? Anak pertamanya dari hambanya, yang pertama lahir dari Saya tanya anak pertama. Iya, Ismail. Ini nih Al-Quran itu menjelaskan itu jelas loh. Aduh. Anak pertama Ibrahim itu namanya siapa? Tunggu dulu. Saya tanya dulu kau. Anak pertama Nabi Ibrahim itu siapa? Ismail dari hambanya. Jadi apa yang salah di sini? Ketika ada narasi kalau Ismail beda di Bible, ditanya anak yang saya bertanyakan di mana? Tunggu dulu. Beda di Bible ketika ditanya anak tunggal malah Ishak. Kemana Ismail? Anak tunggal itu dari anak istri yang sah. dari istri yang sah. Ketika anak itu sampai ya pada umur ia sanggup berjalan bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pertanyaan saya, anak pertama itu siapa? Aduh. Jangan aduh, jawab aja. Anda memang bola, pintar gocek. Tidak, karena di dalam Al-Quran tidak ada implisi narasi bahwa yang mengorbankan itu di dalam Ismail. Di dalam Bible ya. Anda cuma membacakan ayat itu aja. Saya tanya dulu, anak pertama Ibrahim itu siapa? Anaknya dari hambanya yang pertama lahir. Saya tanya anak Ismail, anaknya. Ismail apa yang salah? Anak tunggal itu siapa? Saya tanya lagi. Iya, anak tunggalnya ya si Ishak. Dari mana anak tunggal Ishak? Kalau memang itu anak yang betul-betul kemana Ismail? tidak mungkin diusir.
Kemana Ismail ketika Anda menjawab anak tunggal itu Ishak? Kemana Ismail? Ya, Ismail kan diusir sama si Hajar. Mau diusir, mau dia mati, tetap. Tapi bukan di anak situ tunggal kawan, waktu namanya, penyembelihan saudara. itu masih ada Ismail di situ kok. Tidak ada, Diusir. tidak ada. Tidak, Tidak ada. biar walaupun Tidak ada. diusir, tetap Tidak. darah dagingnya Nabi Ibrahim. Dengarkan dulu narasi sederhana saya. Dengarkan dulu narasi sederhana saya. Anda mengatakan Nabi Ismail diusir, mau diusir, mau mati, tetap nama, tetap anak Nabi Ibrahim atau Abraham, tetap. Jadi tidak boleh dikatakan Ishak itu anak tunggal. Ente yang ngadi-ngadi pakai akal, otak dipakai. Oke, Bang Dablu. Yes. Nah, coba dulu gimana dengan kejadian 22 ini Bang Dablu? Apakah ini salah tulis? Apa? Bacakan layar Apa? Tidak salah tulis. Itu keimanan saudara. Tidak salah tulis, cuma aneh. Kenapa saya katakan aneh? Kok ditulis di situ anak tunggal Ishak? Kemana Ismail? Oke, makanya kan boleh saya jelaskan Bang Dablu. Silakan, nggak masalah. Kemana Ismail ketika Ishak jadi anak tunggal? Ismail ini kemana? Bang Dalbo, udah Mau diusir, saya katakan tadi, mau diusir, mau dia mati, tetap anak darah dagingnya Abraham. Iya, kalau itu Anda harus pahami. kita tidak menyangkal itu kalau dia Dari itu karena mana narasi Anda pola pikir saudara dari mana mengatakan Ishak itu anak tunggal? dari garis keturunan yang sah. Apakah Ismail bukan keturunan Abraham? Tidak. Bukan. Iya. Apakah Ismail bukan keturunan Abraham? Aduh, ya ampun. Apakah Ismail bukan keturunan Abraham? Saya tanya. Apakah Ismail bukan keturunan Abraham? Iya, kamu tidak menyangkal itu. Iya. Nah, iya, kalau iya, Tapi yang anak tunggal itu yang mana? Yang Tapi bisa menjadi yang menjadi tunggal. anak yang berperjanjian sama yang makan Iya, itu adalah saya ajak Anda dulu berpikir. Yang menjadi Anda pun tidak ada. yang menjadi anak tunggal di situ yang mana? Yang mana yang menjadi anak tunggal? Anak tunggal dari istri yang sah, istrinya Sarah. yaitu Saya tidak Ishak. berbicara tentang istri-istrinya, saya berbicara Ishak, keturunan Ishak, anak tunggal Ishak. Abraham. Saya berbicara keturunan Abraham. Iya, Ishak anak tunggalnya. Kemana Ismail? Ismail udah diusir. Walaupun dia diusir, walaupun dia mati, tetap darah dagingnya Abraham. Nah, saya kasih contoh ya, ketika kamu punya istri dua, ya, punya istri dua, Ya. anak pertamamu lahir, namanya dari istri kedua Ismail. ya. Ya, dari istri kedua. Nama istri keduamu melahirkan anak, Ya. taruhlah ya Ishak. Ketika Ismail diusir, apakah itu bukan anakmu lagi? Iya, kami tidak menyangka Saya bahwa tanya, Ismail itu anak. apakah Iya, ketika dia diusir, apakah Ismail ini bukan anakmu lagi? iya anak saya. Cuman ya. Gimana? Iya Bang Dablu, cuma nggak masuk akal Bang Dablu. Saya tanya dulu, saya memberikan pola pikiran saudara, ya, membuka cakrawala pikir saudara. Ketika Anda mengatakan sudah diusir, oke, sudah diusir, saya ikuti narasi saudara. Apakah putuslah hubungan antara bapak dan anak? Saya tanya. Sekarang bukan masalah hubungan bapak sama anak kan? Kita larinya hubungan anak ke bapak, hubungan perjanjian Abraham kepada Allah. Kan dia mengatakan anak tunggal. Anak tunggal itu siapa? Itu Major digiring-giring mau sih. Itu salahnya Bang Major nih. Itu tidak Gini loh. mikirin saudara. Maksud saya kan enggak, Bang Dalbo itu nggak bisa disalahin. Saudara. Enggak, pandangnya Bang Dalbo tidak bisa disalahin. Iya, Dia itu menyatakan bahwa anak Ismail sulit itu ditemukan. anak yang dulu
anak yang duluan lahir. Jadi menyatakan bahwa Bang Daglo berpikir Jangan Bang merantau. Daglo itu harus kita hati-hati sama Bang Daglo. Dia ini pergi. Cuma nanti Abang Major, Abang ikuti dia, kejebak Abang Major. Biar Iya. tidak diikuti. Gini loh. Biar tidak Gini loh, maksudnya Bang Dalbo tadi, gara-gara pemahaman Bang Dalbo, Ismail itu dulu lahir dari ini. Tapi yang namanya Bang Daglo itu menggiring Bang Major. enggak, bukan giring. Kita harus akui loh. Memang secara Alkitabiah, enggak, secara Alkitabiah kita baca, memang Ismail lebih dulu lahir kan. Benar, cuma Tapi dari garis keturunan yang sah dari Sarah, ya memang Ishak lah yang namanya itu anak tunggal, dan di kitab pun dinyatakan bahwa Ishak lah yang jadi anak tunggal gitu loh. Tuhan yang menyatakan itu. makanya narasi Bang Daglo ini harus kita telaah dulu. Kalau dia mau menggiring, kita potong. Enggak, maksud saya gini, kalau Bang Dalbo ini kaleng-kaleng, nggak mungkin buka komal. Itu Gitu loh. makanya. Dan inilah yang perlu kita ini kan. Kita saling tukar narasi gitu kan. Seperti Iya, itu. Bukan makanya ibaratnya kan jangan merasa selalu benar sendiri, nggak bisa. Apa yang Daglo dikatakan cuman- lawan debat kita ya kita akui. Bang Daglo tadi cuma patokan di mata manusia. Bapaknya anaknya Abraham siapa anak pertama, cuma itu tekanan terus. Cuma dia nggak mau bergeser ke anak perjanjian Allah. Iya. Dia lupa di ayat selanjutnya, setelah ada perjanjian itu akan datangnya si Isa. Bang Daglo nggak mau bahas ke sana. Makanya saya tanya kepada Bang Daglo, gimana dengan ayat 22? Kalau ini salah, kita Ayat protes duduk berapa itu? Ayat duduk berapa itu lah ya? Ayat kejadian Ini ayat berapa? kejadian ayat 22. Kejadian 22. Ah. Kejadian 22. Dia berapa dia? Kalau itu anak dijanjikan adalah Ismail, kenapa yang tertulis Isa? Iya. Baca dulu ya, di kejadian 22. Ayat Ini udah kelar belum nih tentang tadi nih? Ayat 1. Major, kamu mengatakan Karena tadi semuanya itu akan ketika Ishak dikorbankan itu cuma ada satu anak. Hah? Enggak usah lagi di si Aloho itu dari tadi muter-muter, enggak ada kalau dia itu enggak ada ilmunya. Nah, yang Udah kelar lagi. Iya, kamu mengatakan tadi itu kemudian si Ishak itu. Justru kita itu ada ilmunya, makanya Nah, kita coba, di sini. ayo kita uji sekarang. Oke. Waktu dikorbankan si Ishak itu, kamu mengatakan si Ismail enggak ada ya? Ya, dia itu sudah tidak ada. coba baca Berarti dulu. hanya Ishak yang dibawa oleh Ayat berapa ya? Ayat berapa? Kejadian 22 baca dulu. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 2. Oke. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Oke. Berarti Sekarang di ini- sana. Di sini sudah ada disembeli belum di sini nih? Dan tidak ada penyembelihan jadinya. Belum terjadi kan toh? Korban itu Tidak ada. Nah, belum ada kan? ya. Oke, sebab itulah kami bilang si Aloho ini tidak ada pengetahuan apa-apa karena membaca apa yang sedap baginya, dicomotkan dengan dogmanya langsung imani saja. Coba sekarang kamu baca lanjut sampai 3-4-nya, coba baca. Baca dulu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke ledainya dan memanggil dua orang bujangnya. Nah, saya tanya, Nah, di sini dua orang bujang Abraham itu kambing atau kucing? bentar. Ismail dan Ishak. Biar sejelas, biar tuntas loh ayatnya, biar jangan terpotong. Nah, coba. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke ledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jelaskan ya. Gabi makalah kamu undang marba. Siapa di situ yang dua orang itu siapa itu? Anak Abraham itu siapa? Terus baca. Aduh, siapkan dulu tambah tuatnya satu tekol lagi.
ketika pada hari ketiga Abraham menyalakan padangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Di ayat kelimanya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan Jadi yang mengatakan tadi waktu disembah itu Ismail sudah diusir. Ternyata di sini ada Ismail ya? Enggak ada. Di sini. Jadi saya tanya ulang, anak Abraham yang 2 orang bujang ini anak kucing atau anak ayam? Hambanya loh, hamba. Jelas di situ kawan, anakmu yang bujang itu 2 orang katanya. Kok malah ketawa? Harusnya di situ. Kalau Saya tanya yang itu anak bujang hambanya. Abraham ini ayam atau kucing? Itu hambanya. Kalau Ismail itu sudah tidak ada lagi. Coba kamu baca ulang lagi dari 2 sampai 5 coba. Ini si Majar itu berpikir kotor karena membaca bujang itu. Tapi orang ini nggak tahu dia nilai. Oke, saya Bahkan lihat ini tinggal ya. kotor. Oke. Jahat dinggan. Iya, cuma kata aku saya ngomong. Jadi bedanya orang Kristen sama orang Islam ini, yang sudah jelas tertampul masih juga ketawa ya, sempat mereka ketawa tanpa rasa malu. Bukan. Sekarang Tidak ada saya ketampul tanya di sini. yang anak bujang di sini ini anak kucing atau anak kancing di sini? Yang 2 orang Tidak bujang ada di Abraham sini ini. dikatakan Ismail. Tunjukkan Ismail, dituliskan Ismail di sini. Sekarang saya tanya, ambillah 2 orang anakmu yang bujang itu, saya tanya anak kucing atau anak kancing yang disuruh bawa. Berarti Ismail itu ada 2. Ini anak siapa? Coba kau jawab. Enggak, sekarang dia minta anak yang bujang yang 2 itu. Berarti Ismail itu ada 2. Sekarang saya tanya, Kenapa? ini kucing atau anjing? Ya jelas manusia lah. Manusia Dia dong. kan dibilangkan. Sekarang anaknya Abraham itu berapa? Hah? Anaknya 2. Abraham itu berapa? 2. 2. Nenekmu kiper, kau yang sudah jawab. Ya. Sekarang berarti ini bukan anak kucing, sepakat? Halo Sakeus, aku jadi bingung ngajak diskusi. Yang di sini yang dijelaskan di sini, apakah kalau dibuat di sini bujang 2? Apakah itu Ismail itu 2? Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Langsung halilintar kata si Haloho, karena menurutnya sudah sedap, tercampur dengan doktrin. Tetapi di ayat selanjutnya ternyata belum lagi jadi. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dengar dulu dong, saya membacakan Bible ini, bukan kitabnya orang Bani Israel saya baca. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Saya tanya, di sini anak kucing, bujang kucing atau bujang anjing? Sekarang anda tanya, kalau anda menyatakan anaknya Abraham 3, namanya sama satu lagi siapa yang dijelaskan di dalam kitab ini? Saya tidak membahas 3 di sini, ini 2 di Yang di sini sini. bujang yang dimaksud itu tuh hambanya. Di mana coba? Di mana kamu temukan itu bujangnya itu hambanya? Di mana? Ya, itu yang dimaksud. Kalau yang jelas anaknya si Abraham itu ada 2, Ishak dan Ismail. Yang di sini tertulis hambanya atau bujangnya? 2 orang bujangnya bersama Saya Ishak. ulang ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya beserta Ishak dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Jadi anda maksudnya ini 2 bujangnya ini berarti Ismail? Ya gitu Bang Major, orang ini nggak mau. Coba di sini ini siapa? Ke anak perjanjian yang di awal. Orang itu ada Itu di sini ada 2 yang dipanggil. Bukan itu anaknya. Masa belum paham? Betul Bang Dablo, 2 anaknya, cuman anak yang di mata Allah itu cuma Ishak. Enggak salah. Diadakan perjanjian itu Bang, yang diadakan perjanjian itu di YSB itu di mana? Siapa itu Bang? Ishak. Hah? Ishak anak yang dijanjikan yang mau disembelih. Di YSB, yang tinggal di YSB. Siapa yang tinggal di YSB? Coba jawab. orang ini yang tinggal di YSB itu siapa? Nyelip-nyelip. Iya. Yang tinggal di YSB siapa? Kalau di kitab orang ini sebenarnya
Orang ini Jangan dalam sebenarnya pura-pura. yang tinggal di Yeseba itu siapa? Sebenarnya anak yang dijanjikan Ishak juga di orang itu. Saya tanya yang tinggal di Yeseba itu siapa? Cuma ya sudah lah. Kita tidak mau masuk di orang itu biar Yang tinggal di Yeseba itu siapa? Kita nggak mau ribut di sini, biar netizen yang duluan itu. Yang tinggal di Yeseba itu siapa? Itu aja kok nggak bisa jawab. Gimana sih? Nggak usah ngotot Gimana sih? Bang? Saya tanya aja, simpel pertanyaan saya. Yang tinggal di Yeseba itu siapa? Titik poin. Bang Dalbo. Saya baca dulu ayat 7 ya bisa. Bang Dalbo. Jawab dulu lah. Dia tinggal di Yeseba itu siapa? Karena di situ terjadi perjanjian juga. Yang tinggal di Yeseba itu siapa? Gini Bang Dalbo, masalah Ismail. Kami tidak menyangka kalau dia itu anak perjanjian juga. Apa yang dijanjikan pada Ismail? Bahwa dia akan beranak pinak. Sini. Gitu. Gimana nih muridmu Alidaya? Mereka tidak mau jawab nih. Yang tinggal di Yeseba itu siapa? Nggak apa-apa, lanjut aja, saya makan dulu sebentar. Silakan lanjut dulu. Berdua dulu lah. Siapa? Ya, 2 lawan 1 nih. Coba jawab dulu saya lah. Masa tidak mau jawab saya, gimana sih? Yang tinggal di Yeseba itu Apa itu siapa? Bang Dalbo? Saya tanya dulu yang tinggal Iya. di Yeseba itu siapa? Ya SCB itu di mana tertulis? Saya tanya. Iya, saya kan sekarang nggak. Yang tinggal SCB itu kan ditulis kamu di tadi sudah di ayat apa? membaca. Kamu Iya, tadi biar- sudah membaca di biar- Kejadian 21, 14 sampai 21. Anda kan tadi Kejadian- sudah baca. Kejadian 21. 21, 14 sampai 21. 14. Jangan panjang-panjang kan, aduh kering tenggorokan nih Bang Dalbo. Wah, saya tadi Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Nah, apa yang mau diinikan di sini Bang Dalbo? Ini udah dapet nih, yang abang bilang itu. baca dulu. Nah, ketika air yang di... Siapa yang tinggal? Saya tanya yang tinggal di Yeseba itu siapa? Iya, tunggu. Ketika air yang di keribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Yang dibuang ini Ismail ya. Nah, jangan nanti ini soalnya orang itu udah keluar dari Kan kamu tadi sudah menyebutkannya Yeseba. ya. Ya.